Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fataha Allahu bihi ayunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihin nasi minadh-dhulumati ilan nur. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan yang seperti ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh salihah. Allahumma amin. Materi yang ingin saya sampaikan adalah antara nikmat dan nikmat. Jadi bahasanya kalau menurut bahasa Indonesia sama, tapi kalau bahasa Arab beda. Nikmat pakai ain, nikmat. Nikmat pakai qaf. Nikmat itu manakala kita mendapat kebahagiaan, ada kejujuran. Tapi kalau nikmat manakala kita itu mendapat penderitaan, ada kecurangan dan sebagainya. Nah, hidup ini kalau enggak nikmat, ya nikmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal karena sudah sering saya sampaikan doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Bisa dibaca bareng-bareng ya untuk mengingatkan. Monggo. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min zawali ni'matika, dari zawal, hilang, hilangnya nikmat darimu. Kita kalau sudah usia 50 tahun, 60 tahun, itu nikmat sudah mulai hilang. Pandangan lamur, makannya ya bubur, kalau tidur ngelindur, ari watuk ngingsor dhuwur. Jadi sudah mulai kurang. Dulu waktu kita masih muda, lari-lari nggak masalah. Kalau sudah umur 60 sudah mulai masalah. dititipi cucu.
kejar-kejaran sama cucu. Yang menang siapa? Ya cucunya. Karena nikmatnya sudah berubah. Maka kita mohon sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min syawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli afiatika, dari berubahnya kesehatan. Orang kalau sudah berumur, ya sudah, kesehatan mulai berkurang, bermasalah. Maka tetap mohon sama Allah, walaupun kesehatan sudah berubah, ya, itu akan nilai pahalanya luar biasa kalau kita jalani dengan ikhlas. Di antaranya dengan doa. Doa itu ibadah. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, kalau kita aktivitas nggak doa, itu nggak ada nilai ibadah. Maka di bulan ini banyak-banyaklah kita beribadah. Wa tahawuli afiatika, berlindung kepada Allah dari berubahnya kesehatan, afiat dari Allah. Kemudian apa? Wa fujatin nikmatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya bencana, musibah, kekurangan yang tiba-tiba. Fujatin nikmatika. Ayat bencana ini kan datangnya tiba-tiba. Nah, tapi berlindung kepada Allah. Kalau sudah berlindung kepada Allah, diisi dengan banyak istighfar, doa, setiap detik pahala. Enggak ngeluh. Kemudian apa? Wa jami'i sakhatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh yang menjadikan kau murka. Perkara-perkara apa saja. Nah, inilah doa kalau bisa dibaca setiap hari, ya, setiap saat, apalagi di zaman seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nikmat dalam Al-Quran itu banyak, sekitaran 34-an, ya. 34. Ada dua ayat yang mirip tengah-tengahnya, yaitu surat 14, surat Ibrahim ayat 34, dan juga surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau akan menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bakalan sanggup, enggak bakalan bisa. Nah, maka orang yang terus bersyukur adalah ketika dia setiap detiknya mengucapkan pujian kepada Allah. Seperti kita makan, Bapak Ibu. Kalau makan setiap suap kita memuji Allah, di situ pahala. Suap puji dalam hati saja, suap puji. Nah, ini ada antara nikmat dan nikmat, ada kisah yang sangat menarik pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Karena paceklik waktu itu, berdiamlah di suatu kampung 3 ustadz. Ustadz ini setiap saat, ya, selalu berdakwah dengan sabar agar umatnya dalam sinar Islam. Nah, karena paceklik, kalau sekarang mungkin keadaan, maka 3 ustadz ini dirundung kesedihan, kesusahan. Yang pertama namanya Ustadz Al-Wahidi. Al-Wahidi. Yang kedua Ustadz Al-Hasimi. Nah, yang ketiga tidak disebutkan namanya, taruhlah namanya Ustadz Al-Fulani itu, ya. Al-Wahidi, Al-Hasimi, dan Al-Fulani. Nah, kisah yang sangat luar biasa. 3 ustadz ini selalu berbagi, ya. Ketika ada yang susah berkunjung. Maka saya sering sampaikan, Rasulullah pernah bertanya di depan sahabat itu, ya. Apakah hari ini kamu puasa? Abu Bakar jawab, saya puasa ya Rasul. Itu puasa sunnah. Apakah hari ini sudah ada yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar jawab lagi, saya ya Rasul. Apakah hari ini sudah ada yang berbagi, memberi makan untuk orang-orang miskin? Saya ya Rasul.
Kemudian yang keempat, apakah hari ini sudah ada orang yang iyadatul marid, mengunjungi orang sakit? Saya ya Rasul. Apa jawab? Kalau kita setiap hari atau setiap saat kesempatan melakukan empat ini, udah dahulal jannah. Insyaallah ya, puasa, mengantarkan orang meninggal, kemudian berbagi, dan bagaimana dia selalu menjadikan iyadatul marid. 70.000 malaikat Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang sakit, kita kunjungi, itu yang datang, yang mengiringi, yang mendoakan kita, yang datang itu 70.000 malaikat. Kalau pagi, doakan sampai sore. Kalau kita mengunjunginya sore, doakan sampai pagi. Kalau begitu saya pagi sore, ya udah 24 jam doakan. Tidak mesti di rumah sakit. Nah, jadi berkunjunglah. Cuman kan seperti ini ya perlu ya kewaspadaan. Baik. Akhirnya Ustadz Wahidi itu salah satu ustadz yang kalau ada rezeki ditabung gitu ya. Nah, pas malam lebaran dia itu kedatangan Ustadz Hasimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu sedih? Sini ada apa ini? Istri saya kalau zaman sekarang ya pengen ganti baju, keluarga pengen baju, ini saya nggak punya uang. Kira-kira saya pinjam, ada enggak? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebenarnya Ustadz Wahidi itu sudah mempersiapkan celengan itu untuk ya ini, untuk keluarganya. Tapi ketika melihat sahabatnya yang lebih membutuhkan, dia izin sama istrinya, dan ini istrinya salihah. Oh ya nggak apa-apa lah, kita nanti gampang. Maka diberikanlah celengan yang sudah ditabung setiap saat sampai setahun lah ya. Maka diberikan kepada Ustadz Hasimi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka senang gembira. Yang tadi datangnya sedih, ketika mendapat nikmat dia bahagia kan. Bawa pulang sambil langkahnya udah beda. Orang kalau bawa uang sama nggak bawa uang kan melakukannya sejen ya. Jalannya itu lain gitu ya. Jadi bisa dilihat lah. Nah, Masya Allah, istrinya Ustadz Hasimi yang menunggu melihat suaminya membawa. Kalau dulu kan celengannya besar ya Bu. Nah, maka senang kan, gembira. Jadi seorang istri itu ketika melihat suaminya membawa sesuatu mesti bahagia. Nah, mulanya bapak-bapak kalau pengen istri bahagia, pulang saja bawa kardus saja itu. Bawa kardus itu. Tahu-tahu dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah, Ustadz Hasimi membawa pulang tabungan dari Ustadz Wahidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung kan, seneng. Udah nggak usah pakai lama, yuk kita buka. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika mau buka celengan milik Ustadz Al-Wahidi, tiba-tiba ada tamu. Nah, Ustadz yang ketiga ini lebih parah ini. Jadi sedihnya lebih parah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil nangis gitu ya. Ada apa kok ini? Saya terkena musibah. Istri saya sakit, anak saya sakit, saya nggak punya uang, boleh nggak saya pinjam? Bingung kan? Ustadz Hasimi gimana ya? Akhirnya melihat istrinya, ternyata namanya istri Ustadz, walaupun bagaimanapun dia sering mendengarkan ceramah, sering mendengarkan sedekahnya. Yaudah nggak apa-apa Pak, nanti kita cari lagi. Gitu. Ya. Maka diberikanlah celengan tadi kepada siapa? Ustadz yang ketiga. Bahwa nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, udah salat isya lah ya. Ustadz Wahidi nggak enak juga sama istrinya, walaupun istrinya salihah, tapi kan pengen membahagiakan. Akhirnya dia udah, saya mau ke Ustadz Hasimi, wong diajak pinjem.
Akhirnya dia pergilah ke ustaz yang ketiga itu ya, Ustaz Fulani. Datang. Ternyata Bapak Ibu di situ lagi membuka celengan yang untuk berobat istrinya. Nangis kan Ustaz Wahidi? Alhamdulillah. Ternyata dia tahu betul itu kan celengan saya. Ya kenapa di sini? Gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dah sekarang dipanggil juga lah Ustaz Hasimi sama istrinya kumpul sambil tadi wa iyadatul marid menengok ya saudara yang sedang sakit. Kita buka bareng-bareng. Ya mudah-mudahan berkah itu ya. Nah setelah dihitung dibuka Bapak Ibu celengannya dapat 1.000 lah. Itu sekarang ya 1 juta lah gampangannya. Akhirnya 1.000 dibagi 3. Gimana ya? 1.000 dibagi 3 berapa? Susah ya? Akhirnya udah 300-an. Ustadz Fulani tadi 300, Ustadz Hasimi 300, Ustadz siapa satunya? Hasimi 300. Tinggal berapa? 100. Siapa kira-kira yang berhak? Istri yang salihah. Nah ini nikmat. Allah kasih tunjukkan itu ya. Nah istri yang salihah dapat 100. Masya Allah ya. Kisah penderitaan dari 3 ustadz ini ternyata terdengar oleh istana. Maka Khalifah Al-Ma'mun langsung turun. Nah kemudian membawa rezeki yang luar biasa, yang kalau sekarang itu ya 7 kali lipat lah. Kalau tadi 1.000 ya sampai 7.000. Kalau kita melihat ayat Allah, inilah janji Allah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, itu Allah akan wallahu yudhaifu liman yasha, akan melipat gandakan ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka dapat 7.000 dinar uang emas yang namanya dari istana ya. Maka lagi-lagi Ustadz Wahidi ngumpulkan 3 ustadz sama istri-istrinya. Tapi istrinya walaupun tadi istri yang sedapat cuma 1, dia rela ya karena bagian. Memang itu keadaannya. Maka yang 7.000 dibagi 3. Nah, kalau dibagi 3 pas susah, udah 2.000-an. 2.000 Ustadz Wahidi, 2.000 Ustadz Hasimi, 2.000-nya Ustadz yang ketiga. Tinggal berapa? Tinggal 1.000. Lagi-lagi Allah tunjukkan inilah rezekinya wanita yang salihah. Maka ad-dunya mata'un wa khairum mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Mau tahu ibu-ibu tanda-tandanya wanita yang salihah? Man tasurruka idza absarta. Kalau suaminya melihat itu selalu senyum. Ana duwite ya senyum, laka duwite ya. Nah, jadi selalu senyum dia. Masya Allah ya. Ini ciri-ciri wanita yang salihah. Man tasurruka idza absarta. Apabila dilihat suaminya senyum. Bapak-bapak juga gitu. Nah, laki-laki yang saleh apabila dilihat oleh istrinya senyum. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa tuh. Nah ini. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang nikmat dan nikmat ini luar biasa. Bangsa ini sepertinya sedang dirundung nikmat, bukan nikmat. Ini karena apa? Ya karena ulah kita semua. Ada satu hadis yang sering saya sampaikan untuk pelajaran kita. Innallaha la yaqbitu ilman intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbitul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Fasu'ilu fa'aftau biwari ilmin
fadallu wa adallu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbitul ilma, tidak akan mencabut ilmu. Intiza'an yantasi'uhu minal ibad, yang ilmu itu sudah ada pada seorang hamba. Maka kan di antara orang-orang yang terbaik itu ya orang yang selalu belajar ilmu. Saya sudah sampaikan, di antara orang yang ketika meninggal pahalanya akan ngalir terus adalah orang yang suka mengamalkan ilmu. Man 'allama ilman. Bahkan Rasulullah menjanjikan orang yang mudah-mudah untuk mencari ilmu akan dimudahkan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, berapapun yang kita punya, kalau untuk ilmu enggak usah eman-eman. Kalau orang-orang dulu rumah dijual enggak apa-apa. Ibnul Qayyim al-Jauzi itu orang kaya, tapi uangnya habis untuk ilmu. Nah sekarang, Masya Allah, kaya karyanya. Nah, maka Allah itu tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba, karena itu kekayaan luar biasa bagi orang yang beriman. Maka kalau kita punya keluarga nggak punya ilmu, miskin, walaupun uangnya banyak, hartanya banyak. Banyak kan kisah-kisah, udah karena orang tuanya kaya, yang penting anaknya dibagi-bagi ini, tapi tidak ada ilmu. Orang tuanya meninggal, nggak ada yang bimbing, akhirnya ya habis semua hartanya karena nggak ada bekal ilmu. Maka ilmu ini penting. Allah juga sudah janji, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Ada yang beriman, ada yang punya ilmu, ya. Tetapi sebaliknya ya, orang yang nggak punya iman, nggak punya ilmu, kelihatannya hebat. Oh, sekarang kelihatannya hebat. Tapi akhirnya itu bukan happy ending, tapi unhappy ending. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba. Walakin yaqbitul ilma biqabdil ulama. Nah ini. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, caranya Allah dengan mengambil ulama satu. Mewafatkan para ulama. Kita agak kesusahan sekarang mencari figur ulama yang benar-benar sehebat Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dulu itu saya pernah ngaji sama Yai Haji Ahmad Yaqub Al-Khatib. Dia itu pernah, karena Pak Hamka pernah main ke Brebes, karena Pak Yai Haji Ahmad Yaqub itu orang alim, bahasa Jepangnya bagus, Inggrisnya bagus, kalau tafsir pakai bahasa Jepang, mau diajak ke Jakarta. Udah kita menghidup-hidupi, menolong agama Allah di Jakarta. Tapi Pak Haji Ahmad Yaqub nggak mau, karena di sini saya nggak amanat dari orang tua, nggak boleh meninggalkan. Jadi luar biasa. Jadi ulama-ulama zaman dulu ini ikhlasnya luar biasa, ilmunya hebat, dan ya musibah selalu datang, nggak masalah. Nah, biqabdil ulama, ulama-ulama yang hebat diambil oleh Allah satu-satu. Jadi di zaman akhir seperti ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ulama-ulama yang benar-benar kuat itu sudah mulai nggak ada. Nah, kalau sudah seperti ini apa? Innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama. Kalau para ulama sudah enggak ada, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau orang alim sudah enggak ada, ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Maka ya yang terjadi gini. Kebanyakan manusia itu mengambil, memilih, mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhalan. Juhalan itu dalam hal agama. Orangnya tuh hebat-hebat, tapi juhalan. Kayak zaman kafir Quraisy itu orangnya hebat-hebat, tapi dikatakan jahiliyah. Nah ini juhalan luar biasa. Nah maka ini fitnah yang luar biasa. Kasihan kan anak-anak kita, kalau kita mungkin
ya 10 tahun, 20 tahun sudah meninggal. Tapi anak-anak kita yang akan menghadapi tantangan lebih berat. La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Tidak akan datang suatu masa yang masa sesudahnya itu lebih susah, lebih berat. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu, maka kalau kita nggak didik seperti ini, nggak ngajak sholat jamaah, nggak diajak itikaf, nanti bekalnya kayak apa? Lebih berat. Ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Nah, pemimpin-pemimpin dunia, bukan hanya di Indonesia, ini kebanyakan juhalan. Kalau sudah seperti ini apa? Ya itulah nanti tanda-tanda hari kiamat sudah mulai datang. Pemimpinnya juhalan itu dajjal. Nah, maka tanda-tandanya kalau lihat dari hadis itu, bentar lagi Bapak Ibu, maka teruslah kita lemah, nggak bisa punya benteng apa diantaranya bacalah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, jangan sampai lupa. Terus 10 ayat terakhir baca itu. Ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Kalau sudah mendunia pemimpinnya juhalan, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, yang ada ya udah kebijakannya ya nggak bersahabat. Maka ini fitnah yang luar biasa, termasuk bagian fujaati nikmatika. Kita berlindung kepada Allah dari datangnya fitnah, datangnya nikmat, bukan nikmat. Wa jami'i sahatika. Kalau seperti ini nanti akan datang murkanya Allah, hancurlah negeri ini. Tuhan turun. Kalau Tuhan sudah turun, semua teknologi hancur, ya fitnahnya semakin ya jelas. Maka yang terjadi adalah hari kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sementara ini saja dari saya. Mudah-mudahan ini materi masih berlanjut. Insyaallah nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Teruslah kita memohon kepada Allah, banyak istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.